Hai guys, apa kabar? Di video kali ini kita akan unboxing, review, dan versus salah satu speaker dari brand Philips, yaitu Philips Tanks 200. Untuk harga dari speaker ini di online shop bervariasi, kurang lebih 3 jutaan. Untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi. Dan untuk isi dus speaker ini terdapat satu colokan kabel tipe Indonesia, buku manual, dan buku garansi 1 tahun. Secara keseluruhan isi dari dus speaker ini standar aja. Ini dia Philips Tanks 200 dengan output power 160. Untuk spesifikasi speaker ini saya juga sertakan di kolom deskripsi. Desain speaker ini dari bentuknya cukup elegan, sangat menarik dan bagus dilihat dari depan dan samping. Keseluruhan desainnya cukup bagus dan mantap. Dan untuk build quality dari speaker ini, bahan luarnya terbuat dari material plastik campuran, agak keras plastiknya. Dan di bagian depan ada grill yang bahan materialnya terbuat dari campuran metal. Bagian belakang speaker ini, bagian atas ada satu handle pegangan yang menurut saya tidak terlalu solid dikarenakan handle pegangan cuma satu dan tidak tembus bagian dalamnya. Dan di bagian belakang bawah ada part colokan listrik. Kaki tumpuan speaker ini ada 4 yang terbuat juga dari plastik. Speaker ini dipersenjatai dengan 2 tweeter ukuran 2,0 di bagian atas kiri kanan, dan 2 woofer di bagian tengah dengan ukuran 5,25. Dan di bagian bawah woofer ada 2 lubang angin. Mungkin kalian tidak terlalu kelihatan. Untuk menyalakan speaker ini, kalian tinggal tekan dan tahan tombol power beberapa saat sampai menyala. Dan untuk mematikan juga sama, tekan dan tahan sampai mati speakernya. Untuk tombol di bagian atas speaker, ada tombol power, bluetooth, pengaturan lampu, tombol bass boost, dan 4 LED indikator baterai. Dan di bagian tengah, ada tombol volume up, down, tombol play, pause, memajukan dan memundurkan lagu. Pengaturan lampu speaker ini ada 3 mode yang berbeda. Untuk menggantinya cukup tekan pendek tombol lampu. Dan jika kalian ingin mematikannya, tekan pendek sampai lampunya mati secara berurutan. Untuk tombol bass boost ada 2 mode. Tekan pendek untuk menggantinya. Mode bass boost 1, deep low-nya akan semakin terasa. Dan untuk bass boost 2, kuantitas bass akan semakin kuat. Dan jika kalian tekan lagi, akan kembali ke mode normal. Untuk fitur port bagian atas, lebih fokus ke fitur karaoke guys. Ada beberapa macam port yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada 2 port mic, 1 port gitar, beserta tombol volumenya, part line in dan line out. Untuk penjelasan detailnya dari fitur ini, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Di bagian kanan atas di port ini bisa untuk charger HP dan bisa juga untuk flash disk. Kalian gunakan sesuai kebutuhan. Fitur vocal fader ini fungsinya menghilangkan vokal dari lagu. Jadi lagunya tinggal akan terdengar instrumen atau tinggal nadanya. Vokal masih ada tapi akan ditekan sehingga terdengar cuma 10% vokal yang keluar, sisanya nada yang keluar. Dan untuk fitur voice changer ada 3 mode. Mode 1 suara wanita, mode 2 suara laki-laki dewasa, mode 3 suara anak-anak. Kalian tinggal tekan pendek untuk menggantinya. Dan untuk mematikannya, kalian tekan terus sampai balik ke mode normal. Untuk fungsi portabilitas dari speaker ini, dilihat dari ukurannya yang cukup besar dan bobot beratnya hampir 8 kg atau lebih tepatnya 7,7 kg, membuat speaker ini sudah tidak terlalu portable lagi guys. Untuk mengangkat dan memindahkannya, kalian harus ekstra hati-hati. Kita akan lanjut ke sound sample tes sound speaker ini dan akan lanjut lagi ke versus dengan speaker lain. Semoga kalian terhibur. Selamat menonton. Only you are mine, but I'm only someone else's baby.
Too many people around, still I'm feeling alone. I walk on my own, lately never feeling at home. You see me smile all alone, dropping tears of a clown. I guess it's time for me to leave all of this mess for a while. I'm having many kick it. Here is the rhythm even bigger than before. It is live. Bigger than before. It is out and kick it. Nah, itu tadi guys, review sound sample versus dari Philips Tanks 200. Gimana menurut kalian, apakah speaker ini layak untuk dibeli? Saya akan mengambil kesimpulan menurut penilaian opini saya pribadi tentang sound quality dan lain-lain tentang speaker ini. Untuk kualitas suara, kita mulai dari high frequency. High speaker ini cukup jernih dan menurut saya pas, tidak kurang dan tidak lebih. Dan untuk mid speaker ini agak sedikit mundur tapi jelas. Dan untuk low, bass speaker ini berekor, cukup tebal dan padat. Untuk deepnya, deep low, sangat bagus, apalagi di mode bass boost 1, makin akan terasa deepnya. Dan untuk kuantitas bass, sangat kuat. Secara keseluruhan, sound quality speaker ini sangat bagus, dilihat dari ukuran harganya. Speaker ini mempunyai Bluetooth versi terbaru, 5.0, jarak Bluetooth yang saya tes langsung sekitar 15 meter, dan itu pun ada halangan, masih bisa lancar dan akan lebih lagi jaraknya jika tanpa halangan Bluetoothnya. Speaker ini diklaim bisa bertahan 14 jam di volume tertentu, dan saya tes pribadi secara langsung getaran baterai speaker ini. Dari baterai full 100% di 4 indikator baterai, saya pasang sekitar 9 jam non-stop di kisaran volume 60-80%. Baterai indikator tinggal tersisa 2 bar lampu, dalam artian baterainya sekitar 50%, kurang lebihnya begitu. Yang menurut saya ketahanan baterai speaker ini sangat cukup bagus. Dan kalaupun ada kekurangan dari speaker ini yang menurut saya pribadi, yaitu pertama dari segi powernya. Speaker ini mempunyai power 160 watt di mode colokan dan mode baterai 80 watt. Dan setelah saya compare dengan JBL Boombox yang di mode baterainya hanya 40 watt, Boombox masih lebih kencang powernya. Dalam artian bukan real watt guys. Memang powernya akan bertambah setelah dicolokkan ke listrik, tapi dilihat dari output powernya yang 160 watt, saya rasa powernya sangat kurang setelah saya tes langsung dan dengar. Yang kedua, tidak adanya perlindungan anti air IPX7 atau setidaknya anti percikan IPX4 dari speaker ini. Dengan tidak adanya perlindungan di mode outdoor, kita harus lebih hati-hati lagi dalam membawa maupun memposisikan speaker biar tidak terkena air. Yang ketiga, handle dari speaker ini agak tidak solid karena cuma satu, dan itu pun tidak tembus pegangannya. Jadi memasukkan tangan ke handle cukup terbatas, tidak akurat dan kuat untuk memegang. Baru yang keempat, lampu speaker ini mempunyai 3 mode, tapi lampu semuanya itu tidak mengikuti nada, hanya menyala secara acak dan tidak beraturan. Sangat disayangkan. Hanya itu yang menurut saya kekurangan dari speaker ini, menurut pandangan saya. Speaker ini juga bisa jadi alternatif pengganti, dilihat dari harga dan sound quality-nya yang bagus dari speaker brand lainnya seperti JBL Partybox 100 dan Anker Rave yang harganya jauh di atas, jauh lebih mahal. Setidaknya speaker ini secara kualitas suara sangat bagus di kelas harganya dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Oke guys, demikian dulu video kali ini. Jika ada
salah kata kurang lebihnya mohon dimaklumi. Penilaian ini murni pendapat pribadi saya tanpa ada unsur paksaan lain. Jika ada pertanyaan, masukan, kritikan, dan lain-lain tentang video saya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video update lainnya. Terima kasih banyak telah menonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.